Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Mazmur 119 ayat 64. Bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Sekali lagi saya ulangi, bumi penuh dengan kasih setiamu, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-117. Sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan nasional. Budi Utomo memelopori perjuangan dengan memanfaatkan kekuatan pemikiran dan mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Pada tanggal 20 Mei 1948, Presiden Soekarno menetapkan tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Penetapan tersebut kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden atau Kepres nomor 1 tahun 1985 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Penetapan tersebut bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal harga diri dan kebanggaan nasional, dan mempertahankan semangat persatuan dan kesatuan nasional. Budi Utomo diakui oleh Gubernur Jenderal Johannes Benedictus van Hertz sebagai gerakan yang tidak melanggar hukum. Bahkan Budi Utomo berhasil menerima pengakuan van Hertz di hadapan pengadilan Hindia Belanda dalam kedudukan yang sama dengan seorang sipil Eropa. Demikianlah gerakan Budi Utomo tersebut berhasil mentransformasi sikap dan pandangan pemerintah pada waktu itu untuk semakin menghargai penduduk pribumi di hadapan hukum. Ya, sesungguhnya hukum dan peraturan pemerintah harus berlaku adil dan merata kepada semua warga negara. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, masih sering terjadi hukum, peraturan dan ketetapan gereja diberlakukan secara tidak adil. Tajam ke bawah, tumpul ke atas, tegas kepada warga jemaat, getas kepada majelis jemaat. Padahal hukum, peraturan dan ketetapan gereja itu selalu berlandaskan pada hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Begitu pula dengan peraturan rumah tangga atau keluarga. Seringkali tidak berlaku adil terhadap perempuan dan anak-anak, sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sadar atau tidak sadar, kita sering terjebak dengan hukum rimba yang kuat menindas yang lemah. Padahal sama seperti pemazmur, kita selalu berharap dan berdoa agar bumi penuh dengan Chesed Yahweh atau kasih setia Tuhan. Ya, Tuhan menyatakan kasih setianya berdasarkan hukum dan perjanjiannya yang menjadi peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapannya. Secara keseluruhan, Mazmur 119 dapat kita pahami sebagai nyanyian pengajaran atau nyanyian tentang hukum Tuhan. Mazmur ini mengajarkan kita untuk tetap hidup di dalam hukum Tuhan, sekaligus menyadarkan kita untuk kembali kepada kitab suci ketika kita telah berjalan menyimpang dari hukumnya. Hanya dari dan atau di dalam kitab sucilah kita dapat belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Belajar taat kepada perintah, peraturan, dan hukum Tuhan. Kita semua sederajat di hadapan Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang dewasa maupun anak-anak, yang tua dan yang muda, yang kaya dan yang miskin. Tidak seorang pun yang luput dari hukum Tuhan, termasuk juga kepada umat pilihannya. Namun sebaliknya, kasih setianya di dalam Yesus Kristus berlaku untuk semua orang dan memenuhi hidup setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati.